Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya di subuh yang insyaallah mubarakah ini. Kita masih bisa melaksanakan perintahnya, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mempermudah jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula kita selalu mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Duduk-duduk kita ini dalam rangka mempelajari kisah dan tauladan Nabi dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan pula dengan itu kita bisa mengambil tauladan-tauladan supaya kita lebih bersemangat dalam menjalankan perintah sekaligus sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dimulainya penaklukan negara adikuasa atau superpower pada waktu itu, yaitu Persia. Masih ingat negara mana kemarin? Putih Pak? Irak, ya. Irak dulu. Kenapa Irak? Karena wilayahnya langsung berbatasan dengan wilayah yang sudah dikuasai oleh kaum muslimin, yaitu posisinya di sebelah utaranya Madinah, kemudian ke utara, lumayan jauh, ya. Di posisi di Madinah itu, dari kota Madinah nanti ke utara, nanti ada kota yang sudah pernah ditaklukkan ketika Nabi masih ada, yaitu Khaybar. Dari Khaybar ini masih lagi ke utara, masih jauh, baru nanti ketemu negara yang namanya Irak. Dan sampai sekarang namanya masih Irak, ya, sampai sekarang. Baik, kita lanjutkan. Untuk penaklukan negara Irak ini, Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberikan instruksi-instruksi kepada panglima-panglimanya dengan detail sekali, seakan-akan beliau ini menghadap peta besar gitu, ya. Padahal dulu belum ada peta. Kemudian beliau juga memberikan arahan-arahan yang sangat rinci yang membuktikan bahwa Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang paham tentang wilayah sekaligus paham tentang strategi perang. Ini luar biasanya Sayyidina Abu Bakar. Orang yang mempunyai intuisi. Kalau intuisi itu sekarang apa begitu? Perasaan yang kuat ketika memilih panglima, ketika memilih kebijakan. Bayangkan dulu, ya, ketika harus melawan orang-orang murtad, para sahabat tidak ada yang setuju, ya, karena posisi waktu itu dalam keadaan masih lemah. Tetapi beliau mengatakan, kalau kalian tidak ada yang mau atau tidak ada yang berani melawan orang-orang murtad itu, maka saya sendiri yang akan maju untuk melawan mereka. Luar biasa Sayyidina Abu Bakar. Nah, kemarin juga kita sudah membahas dua panglima yang diutus oleh Sayyidina Abu Bakar. Sinten yang pertama? Yang pertama sering kita sebut sinten? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Nah, yang kedua yang mungkin lupa semua, sinten kira-kira? Sinten, Bu?
Iyad bin Ghanam. Seorang sahabat yang bernama Iyad bin Ghanam. Khalid bin Walid diperintahkan untuk memasuki Irak dari arah barat daya. Barat daya niku pundi? Mriko no mriko. Mriko nggih. Kalau barat laut itu sana, kalau barat daya sebelah sana. Jadi Khalid bin Walid disuruh memasuki wilayah Irak dari barat daya, yaitu sebelah barat selatan. Kemudian Iyad bin Ghanam diperintahkan memasuki Irak dari arah timur laut. Kalau timur laut putih, mriko nggih. Nah, nggih. Jadi utara timur itu namanya timur laut. Yang nantinya mereka akan disuruh bertemu di wilayah atau kota yang namanya Herat. Wilayah namanya Herat. Kenapa yang menjadi titik temu adalah kota atau wilayah Herat? Sebab Herat ini merupakan kota yang strategis, yang menjadi pusat perlintasan, yang menghubungkan ke semua rute, yaitu menuju ke Kufah, kemudian Najaf, kemudian Basra dan lain-lain. Ini kota-kota yang sering disebut di dalam kitab nih, Kufah, kemudian Basra. Yang satu lagi apa? Baghdad. Ini sering disebut di dalam periwayatan kitab-kitab. Selain itu Herat ini juga merupakan kota yang letaknya paling dekat dengan ibu kota Persia yang namanya Madain. Madain, mirip dengan Madinah. Madain. Jadi ibu kota Persia ini berada di wilayah Madain, yang posisinya dekat dengan kota Herat ini. Nah, mendengar berita dimulainya penaklukan Irak, ada seorang sahabat yang dia ini adalah pemimpin dari sukunya namanya Syaiban. Wilayahnya berdekatan dengan wilayah Irak. Maka seorang sahabat ini kemudian menghadap kepada Khalifah Sayyidina Abu Bakar dan mengajukan diri untuk ikut serta menaklukkan wilayah Irak. Dia adalah Musanna bin Harisah. Nah, ini nama ini juga nanti akan berperan sangat penting di dalam penaklukan wilayah Irak. Saya ulangi namanya, Musanna bin Harisah. Lanang tahu itu ikut. Laki-laki nama perempuan? Laki-laki, nggih. Musanna bin Harisah. Karena dia merasa lebih paham wilayah Irak daripada yang lainnya. Karena tinggalnya berada di perbatasan antara Irak dan wilayah yang sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Atas pertimbangan itulah, maka Sayyidina Abu Bakar mengabulkan permintaan daripada Musanna untuk ikut menaklukkan wilayah Irak. Nah, karena tempatnya lebih dekat dan anak buahnya juga berada di situ semuanya, maka Musanna ini lebih dulu masuki wilayah Irak daripada pasukan Khalid. Karena Khalid ini berangkat dari Yamamah, masih jauh Yamamah dengan Irak itu. Jadi Musanna ini lebih dahulu berperang daripada Khalid, karena wilayahnya langsung berbatasan dengan wilayah Irak. Tetapi Sayyidina Abu Bakar berpesan kepada Musanna ini supaya jangan meninggalkan wilayah Irak atau negara Irak itu terlebih dahulu sebelum Khalid bin Walid datang bergabung. Dan ketika Khalid bin Walid ini sudah datang sampai ke Irak, maka dia atau Musanna bin Harisah ini diperintahkan untuk bergabung dengan Khalid bin Walid
dan menjadi bawahan daripada Khalid bin Walid. Nah, ini kalau bukan orang pilihan susah rasanya, Pak. Yang pertama pertimbangannya adalah dia sudah lebih dulu memerangi wilayah Irak. Dan pasukannya jauh lebih besar dibanding dengan pasukan Khalid bin Walid. Tetapi ketika Khalid bin Walid datang, dia disuruh gabung dan menjadi anak buah. Ini kalau orang tidak punya kerendahan hati, maka lah kok saya ini sudah mulai kemarin, sudah sejak kemarin saya lebih dulu berjuang dan tentara saya lebih banyak, kok saya tidak dijadikan pemimpin. Maka kalau mengandalkan ego itu, maka orang ini pasti tidak akan mau. Tetapi yang dilakukan Muthanna sungguh luar biasa. Beliau taat dengan perintah atasannya. Inilah bawahan yang baik. Maka yang sering saya sampaikan bahwa ketika memilih pemimpin itu, maka lihat dulu ketika dia menjadi anak buah. Ketika menjadi anak buah, taat apa enggak? Kalau menjadi anak buah saja enggak taat, apalagi nanti jadi pemimpin. Jangan milih pemimpin yang seperti itu. Nah, sekarang kita ikuti keberangkatan daripada Khalid bin Walid dari daerah Yamamah menuju ke Irak. Di tengah perjalanan menuju ke Irak, Khalid mengirim surat kepada khalifah yang isinya adalah meminta bantuan untuk memperkuat pasukannya. Lalu apa respon daripada Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar kemudian mengirim seorang sahabat, ya bukan satu orang tapi satuan pasukan, yang dipimpin oleh seorang sahabat yang bernama Al-Qa'qa' bin Amru At-Tamimi. Masya Allah, unik namanya. Sinten wau? Qa'qa', nggih. Al-Qa'qa', nggih. Orang ini juga nanti akan berjasa sangat besar di perang Persia atau Qadisiyah. Al-Qa'qa' bin Amru At-Tamimi, yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar seorang yang setara dengan 1000 orang. Ini Qa'qa'. Jadi strategi perangnya luar biasa nanti. Sekali lagi dia disebut Sayyidina Abu Bakar ini adalah orang yang setara dengan 1000 orang. Jadi kemampuannya luar biasa. Masya Allah, ini Al-Qa'qa'. Baik. Pasukan Khalid ini berangkat dari Yamamah dengan membawa 8.000 personil atau 8.000 tentara. Ia kemudian mengirim surat, sejumlah 3 surat kepada pemimpin-pemimpin yang berdekatan dengan wilayah Irak, yang nantinya akan dilewati oleh pasukan Khalid bin Walid itu. Nah, dengan kirim surat kepada pemimpin ini juga nanti akan siap membantu Khalid untuk menaklukkan wilayah Persia. Sehingga nanti ketika mereka semuanya bertemu, ini jumlah pasukannya menjadi 18.000 pasukan. Jadi ditambah dengan 3 pasukan yang berasal dari 3 pemimpin yang wilayahnya berdekatan dengan wilayah Irak. Ditambah lagi dengan pasukan yang dibawa oleh Muthanna bin Harisah yang sudah standby di wilayah Irak. Jumlahnya pinten lho? 18.000 pasukan. Tetapi nanti pasukan Persia itu jauh lebih banyak, Bang. 18 ini tidak ada apa-apanya. Nah, para jemaah sekalian, sebelum Khalid ini berangkat menuju ke wilayah Irak, beliau juga sudah menulis surat yang dikirimkan kepada penguasa perbatasan kota Ubullah, yaitu kepada seorang gubernur yang namanya Hurmuzan.
Berarti ini orang Persia, Hurmuzan nih Bang. Jadi kalau bisa nama anaknya jangan dikasih nama Hurmuzan. Ini nama orang Persia. Persia itu penyembah api Bang, penyembah api. Hurmuzan. Yang isi suratnya sebagai berikut. Masuklah kalian ke dalam Islam. Masuklah kalian ke dalam agama Islam. Niscaya kalian akan selamat. Atau serahkan jaminan. Kalau tidak mau masuk Islam, pilihan yang kedua adalah serahkan jaminan untuk keselamatanmu dan kaummu, serta buatlah pernyataan bersedia membayar jizyah. Napa jizyah niku? Semacam pajak. Untuk apa penggunanya? Untuk melindungi wilayah yang ditaklukkan. Maka ketika non-muslim itu membayar pajak kepada penguasa muslim, maka darahnya juga diharamkan. Apalagi darahnya, mengganggu saja kita tidak boleh. Jadi kalau misalnya ada negara muslim, di dalamnya ada non-muslim, dia taat kepada negara, membayar pajak dan lain-lain. Maka kata Nabi, barang siapa yang mengganggu dia, maka dia nanti di akhirat akan berurusan dengan saya. Itu kata Nabi. Maka jangan mentang-mentang wong iki nggo mek titik tak garaye gak apa-apa, atau dizolimi dan lain-lain. Pasti itu dibalas oleh Allah. Baik, kita lanjutkan. Jadi jizyah itu semacam pajak. Nilainya jauh lebih rendah daripada zakat. Kalau masuk Islam nanti ada beban yang namanya zakat. Itu jauh, jadi jizyah ini jauh lebih rendah dibanding dengan zakat. Kemudian lanjut surat yang dikirim oleh Khalid ini. Jika tidak, yaitu jika tidak mau masuk Islam dan jika tidak mau membayar jizyah, maka janganlah engkau menyalahkan selain menyalahkan dirimu sendiri. Sebab pilihan yang terakhir adalah Pak? Diperangi. Maka kalimat terakhir, aku datang kepada kalian dengan orang-orang yang mencintai kematian, seperti halnya kalian mencintai kehidupan. Masya Allah. Dan kalimat yang terakhir ini menakutkan ini Pak. Maka surat ancaman ini memang dikirim dalam rangka strategi perang untuk melemahkan psikologis atau kejiwaan mereka, supaya Hurmuzan dan tentaranya ini merasa takut. Maka kalau ada kalimat seperti itu dalam benak musuh, mereka akan berpikir bahwa orang yang nekat untuk mati, walaupun dia nanti akan kalah dan terbunuh, maka pasti dia sudah membunuh beberapa orang sebelum dia mati. Nah, ini yang ditakuti oleh pasukan musuh. Jadi orang yang berani mati, itu dia akan mati, tetapi setelah berhasil membunuh beberapa orang. Tidak mungkin orang yang berani mati itu begitu perang langsung mati. Tidak mungkin, karena keberaniannya itu. Sementara di pihak musuh, mereka takut mati, masih kepingin hidup. Ini yang ditakuti oleh pihak musuh. Baik. Setelah pasukan ini hampir mendekati wilayah musuh, Khalid membagi 3 pasukan. Membagi 3 pasukan dengan rute yang berbeda. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya pasukan yang terdepan, andaikan dia terjebak oleh pasukan musuh, maka pasukan berikutnya yang berada di belakang masih bisa menolongnya. Kalau langsung bareng-bareng, posisinya terjebak, sementara jumlah pasukan musuh belum diketahui, maka ini sangat berbahaya. Sehingga dipecah menjadi 3. Berangkatnya tidak bareng. Musanna bin Harisah memimpin pasukan terdepan. Kemudian disusul dengan Adi bin Hatim. Dan yang terakhir adalah pasukan daripada
Sayyidina Khalid bin Walid sendiri. Dan mereka merencanakan akan bertemu di wilayah yang namanya Hudzair. Dari sinilah kemudian mereka akan menyerang bersama-sama. Nah, sekarang kita ikuti pergerakan daripada pasukan musuh. Mendengar keberangkatan pasukan Khalid yang nantinya akan bertemu di wilayah yang namanya Hudzair, Hurmuzan segera memberangkatkan pasukannya yang terbagi menjadi 2 ke wilayah yang dituju oleh pasukan muslimin, yaitu Hudzair. Karena tempatnya ya memang wilayah mereka, maka pasukan Hurmuzan ini lebih dulu bisa sampai ke tempat atau Hudzair tadi. Nah, berita keberangkatan daripada pasukan musuh ini pun sudah terdengar oleh Khalid bin Walid. Merasa didahului. Kemudian Khalid bin Walid mengalihkan tujuannya dari Hudzair menuju ke Khazamah, wilayah Khazamah. Tetapi lagi-lagi rencana ini terdengar oleh musuh dan bisa didahului oleh musuh. Karena mereka lebih mengenal daerahnya. Maka apa yang terjadi? Pasukan musuh terlebih dahulu datang di wilayah Khuzamah dan berhasil membuat markas di tempat yang berdekatan dengan mata air. Nah, ini yang fatal ini, Pak. Sementara pasukan muslimin datang dan terpaksa harus berhenti di tempat yang tidak ada mata air. Masya Allah. Jadi penting sekali dalam perang dulu, sekarang mungkin juga mendahului datang di tempat perang. Sebab dengan demikian mereka bisa mengatur strategi, bisa membuat jebakan, dan yang paling penting adalah menguasai mata air. Seperti halnya di perang Badar. Perang Badar itu kaum muslimin berhasil mendahului pasukan musyrik, Pak. Di Badar itu ada 4 sumur atau 4 mata air yang modelnya zigzag. Maka siasat mereka waktu itu, siasat pasukan muslimin, sumur yang berada paling dekat dengan musuh dikuras. Kemudian sumur yang kedua juga dikuras. Sumur yang ketiga dikuras tapi disisakan sedikit airnya. Sementara air-air itu dikumpulkan di sumur yang terdekat dengan pasukan muslimin yang dijadikan markas. Lalu apa yang terjadi? Ketika pasukan musyrik itu datang, yang pertama kali pasti mengambil air untuk minum orangnya sekaligus untuk minum kendaraannya, yaitu unta atau kuda. Melihat yang pertama kosong, waduh kosong. Yang kedua kosong. Yang ketiga ada isinya tapi cuma sedikit. Apa yang terjadi? Mereka berebut, Pak. Mereka berebut. Maka ini menimbulkan perselisihan tersendiri dan menjadikan mental mereka turun. Air kita dikuras, airnya dihabiskan dan seterusnya. Maka kita akan celaka. Kan tinggal di situ kan mungkin beberapa hari. Kalau tidak ada minum pasti akan sangat berbahaya. Itulah salah satu kemenangan daripada perang Badar, yaitu perang psikologis. Baik, kita lanjutkan. Maka karena datang lebih awal, maka Hurmuzan ini sekali lagi memilih tempat yang ada sumber mata airnya. Karena datang belakangan, pasukan muslimin ini mendapatkan tempat yang tidak strategis, yaitu tempat yang tidak ada airnya. Melihat itu kemudian Khalid memberikan perintah kepada bawahannya, yaitu para sahabatnya, turunkan beban kalian dan desaklah pasukan itu agar bisa menyingkir dari sumber air. Demi Allah, hanya pasukan yang bersabar dan pasukan yang mulia saja
yang berhak mendapatkan air. Maka para sahabat kemudian menurunkan beban atau bekal yang dia bawa, kemudian turun dari kuda dan jalan kaki menuju ke pasukan musuh. Dan saat itulah Allah memberikan pertolongannya, yaitu berupa turunnya hujan yang sangat lebat di pihak pasukan muslimin. Masya Allah, ini adalah bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat yang demikian turun hujan yang lebat di pihak kaum muslimin, maka mereka bisa tempat-tempat air itu bisa diisi. Dan dengan hujan itulah pasukan muslimin merasa bahwa Allah selalu dekat dengan mereka. Inilah yang memberikan semangat dan menjadikan mereka lebih kuat dalam menghadapi perang yang akan terjadi. Lalu bagaimana jalannya pertempuran yang pertama kali terjadi di wilayah Persia ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.